Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Esther. Selamat pagi Kak Des. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan, kita berkumpul lagi di ibadah skala minggu kita hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hatimu, duduk dengan baik, dengan rapi. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita semua. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Dengan sungguh-sungguh naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Mari sembah
Kami berterima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Kami tinggikan Engkau, tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar Tuhan kami mau memuji nama-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ceria, dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, Kau berkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, yang menyaksikan video ini. Biarlah Tuhan yang selalu Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kak Esther undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih akan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, memuji Tuhan selalu. Haleluya. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuasa ya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian bersama Tuhan, kita pasti bisa. Big, small, short and tall, semua dicintai oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke, gerakan ya adik-adik semua. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah yeah yeah. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa, aku pasti bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah
Tuhan, kita sudah menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak persilakan adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Kita angkat pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Dengan lembut firman Tuhan, ku dengar. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya menyenangkan hati Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Beri dia hikmat Tuhan, biar apa yang keluar daripadanya semua daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kita udah mengangkat pujian kita. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mau kakak bawakan yaitu tentang Abraham mendapat seorang anak laki-laki. Kakak mau tanya dulu firman Tuhan yang minggu kemarin itu, yaitu tentang bertema tentang Lot. Minggu lalu Lot melarikan diri bersama dengan anak-anaknya.
melintasi dataran yang sangat luas. Itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Olive. Dan sekarang firman Tuhan yang kakak sampaikan adalah Tuhan menepati janji-janjinya kepada Abraham. Setelah bertahun-tahun lamanya Abraham menunggu Tuhan untuk memenuhi janjinya tentang seorang anak laki-laki. Tidak seorang pun di antara kita suka menunggu lama-lama. Ayo, siapa yang adik-adik di rumah suka nggak kalau nunggu lama-lama? Misalnya, siapa namanya? Orang tua adik-adik udah berjanji sama adik-adik di rumah, tapi orang tua adik tidak menepati janji-janjinya. Siapa yang sebel? Angkat tangannya. Semuanya pasti sebel kalau menunggu janji-janji yang tidak pasti. Begitu juga Bapak Abraham. Bapak Abraham udah menunggu janji-janjinya kepada janji-janji yang diberikan Tuhan. Next gambar. Gambar yang ada Bapak Abraham. Next. Suatu hari Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuatkan keturunan Abraham yang sangat banyak. Dan Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak laki-laki kepada Bapak Abraham. Tetapi ternyata gambar next. Abraham menunggu janji Tuhan itu selama 25 tahun dan Bapak Abraham sudah berumur 100 tahun. Tetapi janji Tuhan yang diberikan kepada Bapak Abraham itu tidak pernah terrealisasi. Tidak pernah, maksudnya tidak diberikan oleh Tuhan selama 25 tahun. Coba adik-adik bayangkan Bapak Abraham sudah umurnya 200 tahun dan janji Tuhan yang dijanjikan kepada Bapak Abraham itu sudah 25 tahun dan belum ada realisasinya, belum ada janji Tuhan itu didapatkan oleh Bapak Abraham. Setelah itu, oleh karena itu, karena Bapak Abraham sudah menunggu terlalu lama, Bapak Abraham akhirnya mengambil seorang istri lain. Ia mendapat seorang anak laki-laki. Tetapi, ada tetapinya nih. Tetapi perbuatannya itu sedikit tidak membantu Tuhan. Dia malah tidak sabar menunggu janji Tuhan. Akhirnya dia mengambil seorang istri dan sudah mendapatkan anak laki-laki. Dan anak istrinya yang kedua itu hanya menimbulkan banyak kesusahan. Istri Abraham itu belum memiliki anak-anak pun sama sekali. Akhirnya Tuhan menepati janji yang diberikan Bapak Abraham kepada janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada Bapak Abraham. Nah, itu adalah gambar ketika Sarah, istri Abraham berusia 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai anak. Coba adik-adik bayangkan, Bapak Abraham umurnya 100 tahun. Sarah, istrinya Abraham, umurnya 90 tahun. Mustahil gak masih untuk memiliki anak? Mustahil tidak? Tidak mungkin kan? Masa kalau di kita pasti, masa nenek-nenek dan kakek-kakek masa masih punya anak? Tapi di zaman dulu, Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun, Tuhan memberikan mujizat. Tuhan menepati janji-janji yang diberikan janjinya diberikan Tuhan Yesus kepada Abraham. Akhirnya, next gambar. Bapak Abraham dan Ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu diberikan namanya siapa? Ishak. Nah, itu adalah gambar ketika Bapak Abraham dan Sarah melahirkan telah diberikan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. No, gambarnya kan Bapak Abraham dan Sarah sudah tua kan. Tetapi Tuhan Yesus benar-benar menepati janjinya kepada Bapak Abraham. Adik-adik tahu nggak kenapa nama kenapa nama anak Sarah dan Abraham diberikan nama Ishak? Kenapa? Ayo adik-adik bisa tebak tidak? Kenapa diberikan nama Ishak? Kenapa? Karena
pada saat malaikat turun berkata kepada Sarah, dia akan memiliki seorang anak laki-laki, tetapi Sarah tertawa. Sarah tertawa bukan disebabkan oleh tidak percaya akan yang diucapkan malaikat itu, tetapi Sarah tertawa karena gembira. Sarah bersukacita, sangat bersukacita karena akhirnya dia memiliki seorang anak laki-laki yang diberikan nama Ishak, dan nama Ishak artinya adalah tertawa. Dan adik-adik, Tuhan menepati janji-janji yang diberikan kepada Abraham. Tuhan menepati kalau Bapak Abraham akan mempunyai anak laki-laki, dan akhirnya anak-anak laki-laki itu diberikan bernama Ishak. Demikian jelaslah bagi kita bahwa Tuhan telah membuat janji-janji. Yang pertama itu ia memberikan seorang bayi. Akhirnya seorang bayi itu pun dilahirkan oleh Sarah. Dan pelajaran yang mau kita ambil dalam minggu ini yaitu memberikan dorongan untuk kita beriman, untuk kita percaya dan dengan sabar menunggu Tuhan untuk menepati janji-janjinya. Nah, kalau misalkan orang tua adik-adik di rumah berjanji, aku akan memberikan kalian baju. Adik-adik harus sabar menunggunya. Jangan cuma, mama mana bajunya, kok nggak dikasih sampai sekarang. Jangan kayak gitu ya. Tetapi kita jangan juga kayak Bapak Abraham yang mengambil istri karena tidak sabar menunggu seorang anak laki-laki. Jangan kayak gitu ya. Jangan adik-adik di rumah gara-gara nggak sabar nunggu baju dari orang tuanya, malah mencuri baju. Itu tidak boleh, dilarang oleh Tuhan. Yang kayak larangan Tuhan yang jangan mencuri, itu dilarang. Dan kita harus memiliki iman kita. Kita harus percaya bahwa setiap apapun yang kita gumulkan, setiap apapun yang kita inginkan atau harapkan, Tuhan pasti akan menepati yang kita inginkan itu. Kan ada kata istilah akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus akan menepati janjinya di waktu yang tepat dan tidak salah. Adik-adik, mari tanamkan dalam hati. Walaupun adik-adik minta kepada Tuhan Yesus, minta kepintaran, minta apa ya? Minta baju, minta sepatu cantik, minta semuanya pun itu, berdoa sama Tuhan dan imankan bahwa Tuhan akan menepati itu, dan Tuhan akan memberikan janjinya di waktu yang tepat. Haleluya. Ayo kita jadi kayak Bapak Abraham, mau belajar dari kesalahannya. Karena jika kita melanggar janji kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, malah hilang semuanya. Karena kita sudah melanggar janji kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik di rumah, mari kita belajar, kita belajarin dari iman kita bahwa janji Tuhan itu pasti akan indah pada waktunya. Haleluya. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita angkat penyembahan kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menemani. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang
pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, benar Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu selalu percaya janji Tuhan akan indah pada waktunya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan
Kami percaya janji-janji Tuhan akan indah pada waktunya untuk diberikan kepada kami Tuhan. Setiap yang kami harapkan Tuhan, pasti Tuhan akan menepati sesuai dengan waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Itulah persembahan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati adik-adik sekolah minggu di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kau berkati dalam masa sekolah mereka Tuhan. Kau berikan mereka hikmat kepintaran yang daripada-Mu Tuhan. Kau berkati orang tua mereka Tuhan yang mendidik anak-anak sekolah minggu. Kau pakai mereka lebih dalam lagi Tuhan. Terlebih juga Tuhan Yesus, berkati guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati dalam masa pekerjaannya, biarlah Engkau melindungi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri Tuhan. Kami akan berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.